Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, halo, apa kabar kalian? Berjumpa lagi dengan Ibu Dea di sini. Hari ini kita akan belajar masih dengan buku tema 3, Benda di Sekitarku, subtema 3, Perubahan Wujud Benda. Pembelajaran ke-1. Disimak video pembelajarannya ya. Jangan lupa siapkan buku-buku, alat-alat tulis kalian, dan dikerjakan tugas-tugas yang Ibu kasih ya. Di pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengenal wujud benda. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Kalian juga telah mengetahui sifat-sifatnya. Di sini ada contoh benda padat yaitu kayu, benda cair yaitu air, dan benda gas yaitu gas yang ada di dalam balon. Sebelumnya, Ibu akan mengulangi sedikit mengenai sifat-sifat benda. Yang pertama yaitu sifat benda padat. Bentuk benda padat tetap. Bentuk benda padat dapat diubah jika mendapat perlakuan tertentu. Misalnya ditumbuk, dipotong, atau digosok. Sekarang, sifat benda cair. Benda cair bentuknya tidak tetap dan selalu mengikuti bentuk wadahnya atau tempatnya. Bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Benda cair mengalir ke tempat lebih rendah. Benda cair meresap melalui celah-celah kecil. Kemudian, sifat benda gas. Benda gas memiliki sifat mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Benda gas menekan ke segala arah. Mencair. Hari ini sangat terik. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat, es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air, bukan? Begitu juga ketika kamu memegang coklat. Lama-kelamaan, coklat tersebut akan meleleh. Mengapa? Coklat meleleh karena terkena panas tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair atau meleleh atau melebur. Tugas pertama. Berdasarkan wacana di atas yang berjudul mencair, jawablah pertanyaan berikut. Dijawab ya anak-anak. Benda padat jika terkena panas akan mencair. Peristiwa mencair tidak hanya terjadi pada es, namun proses mencair juga terjadi pada benda-benda padat lainnya.
Apakah semua benda padat mencair pada waktu bersamaan? Untuk memahami ini, lakukan percobaan berikut. Bahan dan alat. 4 buah gelas plastik bekas kemasan air mineral. Es batu, coklat, kapur, dan mentega. Langkah-langkah percobaan. Masukkan setiap benda ke dalam gelas. 1 gelas diisi dengan 1 benda. Kedua, letakkan gelas tersebut di ruangan terbuka. Ruangan yang terkena cahaya matahari langsung. Diamkan selama 15 menit. Coba perhatikan, apa yang akan terjadi? Informasi penting. Es mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Besi dapat dicairkan jika dipanaskan sampai suhu 600 derajat Celcius. Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair disebut titik leleh. Hasil pengamatanku. Berdasarkan hasil pengamatan, es batu mencair paling cepat dibandingkan dengan benda lain. Kesimpulan, setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Apakah kamu menyukai coklat? Sudah pasti kalian suka coklat, betul kan anak-anak? Coklat adalah makanan yang digemari anak-anak. Coklat mudah mencair jika disimpan di luar ruangan. Perhatikan kemasan coklat di bawah ini. Manakah coklat yang paling berat? Coklat pertama beratnya 120 gram. Coklat kedua beratnya 60 gram. Coklat ketiga beratnya 70 gram. Maka yang paling berat adalah coklat pertama, yaitu 120 gram. Hari ini, Lani berulang tahun. Lani akan merayakan bersama teman-temannya. Ibu ingin membuatkan kue coklat untuk Lani. Bahan untuk membuat kue coklat adalah bahan-bahan 8 butir kuning telur, 200 gram gula tepung, setengah sendok teh garam, 5 butir telur yang diambil putihnya. Bahan yang dicampur menjadi satu adalah 1 sendok teh baking powder, 25 gram coklat bubuk, 125 gram mentega, 25 gram maizena, dan 1 kilogram coklat masak. Tuliskan satuan baku yang digunakan pada resep di atas. Satuan baku adalah satuan standar. Tuliskan pada kolom berikut. Nah, anak-anak, satuan baku yang ada pada resep kue coklat adalah gram dan kilogram. Jadi, kita tulis di sini apa saja, yaitu 200 gram gula tepung, 25 gram coklat bubuk, 125 gram mentega, 25 gram maizena, dan 1 kilogram coklat masak. Itu satuan baku yang ada di resep ya, Nak.
Kemudian, satuan yang digunakan pada resep ada yang tidak baku. Dapatkah kamu menemukannya? Tuliskan pada kolom berikut. Satuan yang tidak baku apa saja anak-anak? Selain gram dan kilogram tadi, yaitu 8 butir kuning telur, setengah sendok teh garam. SDT itu sendok teh ya nak, sendok teh. Kemudian 5 butir telur yang diambil putihnya. Dan yang terakhir 1 sendok teh baking powder. Itu satuan yang tidak baku. Selain kue coklat, Lani juga membuat minuman es buah. Minuman segar yang berisi buah-buahan dicampur dengan es. Bantulah Lani menimbang bahan-bahan untuk membuat es buah. Nah, tugas kedua kalian anak-anak, kerjakan soal-soal di bawah ini. Tuliskan cara mendapatkan hasilnya di dalam kotak ya. Ada 5 soal. Di negara-negara yang mengalami 4 musim, saat musim dingin tiba akan turun salju. Salju akan mencair begitu ganti musim semi. Tahukah kamu bahwa setiap butiran salju mempunyai bentuk yang khas? Kamu akan melihat butiran salju yang bentuknya berbeda-beda. Bentuk yang berbeda jika dilihat di bawah mikroskop. Kalian bisa lihat di bawah ini gambar-gambar butiran salju yang dilihat di bawah mikroskop. Dari gambar butiran salju terciptalah karya seni seperti berikut. Ini dia karya seninya. Kamu dapat menghasilkan karya seni. Untuk itu kamu harus menggabungkan garis, bentuk, dan warna. Dengan demikian hasilnya menjadi harmoni yang indah. Ada beragam warna, di antaranya warna primer yaitu merah, kuning, dan biru. Banyak warna yang diperoleh dari campuran ketiga warna primer tersebut. Dapatkah kamu menyebutkan warna lainnya? Garis adalah goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Garis dapat dibuat pendek, panjang, lurus, tipis, vertikal, horizontal, melengkung, berombak, halus, tebal, miring, patah-patah, dan masih banyak lagi sifat lainnya. Bentuk juga dapat bermacam-macam, di antaranya bulat, persegi, tidak beraturan, dan sebagainya. Oke anak-anak, cukup sekian dulu pembelajaran dari Ibu. Tetap jaga kesehatan, selamat belajar ya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.